Ini yang di dalam kotak nih wayang kulit. Wayang pusaka yang dulu dipakai oleh Sunan Kalijaga ya. Wah. Ini dibukanya. Ini ada pusaka Sunan Gunung Jati, di dalam ada jubahnya, ada tongkatnya, ada senjatanya Mbah Pu juga. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadulur, sampurasun, salam budaya. Kembali lagi di channel misteri kita Jaya Jaya Jaya. Buat sadulur, ada yang tahu nggak nih saya lagi berada di mana? Nah, betul sekali. Kali ini kita sedang berada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Buat para sadulur yang belum tahu Keraton Kasepuhan Cirebon ini berada di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kabupaten Cirebon. Nah, buat sadulur, kali ini saya akan mengunjungi salah satu tempat di Keraton Kasepuhan Cirebon yang penuh dengan barang-barang peninggalan sejarah leluhur kita semua. Yuk sadulur, ikutin perjalanan saya di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Check this out. Oke guys, tadi setelah kita beli tiket, kita nih langsung mengunjungi museum dari pusaka di Cirebon ini. Nah kebetulan kita telah ditemani dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Madya. Bapak Madya, sebagai apa Pak kalau di Saya abdi dalam di sini. Abdi dalam, Bapak. Silakan Pak ya, Sampurasun, Bapak. Nah, Pak Madya nanti yang akan membimbing kita menjelaskan beberapa mungkin pusaka yang ada di sini ya, teman-teman, dan mungkin ada beberapa letak-letak yang mungkin nanti akan Bapak Madya jelaskan ya, teman-teman. Yuk ikutin yuk. Oke Bapak, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kita sekarang berada di komplek Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Dulu bernama Gedung Sirara Denok. Sirara Denok? Ya, Sirara Denok. Sirara Denok itu artinya apa? Sirara Denok itu kalau kita indigo, itu ada makhluk yang kasat mata yang duduk di kereta kencana. Oh, Roro Denok namanya. Makanya gedungnya dinamakan Gedung Sirara Denok. Kalau sekarang Museum Kasepuhan Pusaka Cirebon ya? Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Silakan. Oke teman-teman. Ini ada foto-foto dari Sultan yang lama. Yang ada ini sekarang Sultan 11, 12, 13. Ya, 13. Yang di luar itu Sultan yang ke-14. Sekarang 14. Sudah masa Sultan yang ke-15. Ke-15. Ya. Jadi kita ini mengalami masa-masanya zaman Sunan Gunung Jati bernama Kesunanan. Kemudian kepada putranya bergelar Panembahan. Kemudian pada tahun 1678 Cirebon menjadi Kesultanan ya. Baik Pak, siap-siap. Wah luar biasa nih. Silakan, ini ada koleksi-koleksi pedang-pedang prajurit di awal Cirebon. Banyak dari Pajajaran juga ya. Ya bisa ya Pajajaran ya. Pastinya karena kan Cirebon dan Pajajaran itu ada keterkaitan yang sangat erat teman-teman. Pastinya. Nah ini dia. Karena pendiri Cirebon ini adalah Pangeran Cakrabuana. Beliau adalah putra pertama dari Prabu Siliwangi. Putra pertama yang aslinya Raden Walang Sungsang dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Pak ya? Iya. Atau kalau di Cirebon dikenal ini ya, Baku Sangkan ya. Wah luar biasa, ini ada pedang, ada ini kebetulan mampunya mati ya. Kujang nih. Nah ini nih. Biasanya kalau kujang ini Jawa Barat banget teman-teman. Dan di sini rata-rata kalau di Cirebon sendiri Pak itu dikenalnya kujang wayang Pak ya. Iya.
Iya, karena wayang itu melambangkan sesuatu yang pada era terdahulu untuk menyebarkan agama Muslim, Pak ya. Ya, wayang juga sebagai wayang itu bayangan, sebagai Bayangan. gambaran. Sebagai gambaran, benar. Nenek moyang kita juga ya. Benar. Jadi raja-raja Jawa ini kalau dilusur ke atas, kita bersambung kepada Raden Arjuna. Iya. Dan rata-rata kalau untuk ujung wayang Ramadan Sinta ya, Pak ya. Lakon-lakonnya rata-rata ya. Ada Petruk gitu ya. Macam-macam. Wah. Ini adalah peti-peti yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati ketika beliau baru datang dari Mesir. Oh iya. Untuk bawa barang-barang beliau ya. Iya. Oh ini yang berasal dari ini ya Pak ya, orang tua beliau yang laki-laki ya? Jadi Sunan Gunung Jati nama aslinya Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau dilahirkan di Mekah, dibesarkan di tempat ayahnya di kerajaan Mesir ya. Wah ini biasanya bawa apa nih peti-peti ini Pak? Selain baju, perlengkapan yang biasa mungkin digunakan sehari-hari Pak ya? Ini kalau ini lemarinya Putri Ongtin. Putri Ongtin. Putri Ongtin ini anak kaisar Cina yang menjadi salah satu istri dari Sunan Gunung Jati. Tapi sayang beliau tidak punya keturunan dan mengangkat anak dari Ki Gede Luragung yang bernama Arya Kemuning yang di Kuningan Pak ya? Iya, menjadi adipati di Kuningan. Di Kuningan, luar biasa nih teman-teman. Ini nih punya Nyi Ongtin. Oh iya, jadi Chinese banget Pak ya? Cepat jamu. Dan beliau tuh mualaf ya? Iya, nama Jawanya Ratu Rara Sumadi. Ratu Rara Sumadi. Sumanding. Ratu yang selaras untuk disanding. Wah, luar biasa artinya ya. Wah ini ukiran-ukiran dan ini uang Cina. Uang Cina. Dulu Putri Ongtin datang ke sini melamar Sunan Gunung Jati. Oh, ya. Sunan Gunung Jati dilamar ya. Oleh beliau. Ya, konon datang ke sini 4 rombongan kapal besar. Datang tahun 1480. 1480. Luar biasa. Sunan Gunung Jati menikah sampai 6 kali ya. Iya, benar. Karena umurnya memang panjang sampai 120 tahun. 120 tahun. Jadi istri-istrinya banyak yang mendahulunya. Benar. Kalau ini rampasan. Rampasan perang Portugis ya? Ya, waktu perang Sunda Kelapa. Ini pedangnya luar biasa. Ya. Ini peluang Portugis Pak ya? Pedang pelantikan. Wah. Tapi bagus banget ya. Ini ada ini masih bisa aktif Pak ini kalau ini? Ini udah pecah nih Mas. Udah pecah? Iya. Separuhnya. Oh iya ya, retak gitu ya Pak ya? Nompal. Tapi ini luar biasa sih kalau masih bertahan ini. Padahal sudah 1527. Kita menang, Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta. Jayakarta, benar sekali. Oleh Fatahillah. Iya. Nah di depan ada kereta kencana Kesultanan Cirebon. Wah. Yang bernama kereta Singabarong. Singabarong sendiri artinya Singarani bareng-bareng atau Sing Bebarengan. Iya. Dibikin oleh Pangeran Losari sebagai arsiteknya. Nama aslinya Pangeran Angkawijaya. Beliau adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Ya benar sekali. Pengukirnya dari desa Kaliwulu. Sebelah Trusmi. Kalau Trusmi pembatik. Iya. Kalau Kaliwulu itu pengukir. Oh iya. Ini kalau yang aku tahu ya Pak ya, biasanya kan kalau bentuknya seperti ini vaksin Nagaliman Pak ya. Vaksin Nagaliman tersimpan di Keraton Kanoman. Oh Kanoman. Ya. Kalau ini Singabarong. Ini Singabarong hampir mirip, cuma ini ada tutupnya ya. Tutup bagian atas ya. Bagian atasnya ada tutupnya. Dan ini seberat ini digotong pakai kuda atau apa Pak ya? Ini ditariknya sama 4 ekor kerbau putih. Kerbau putih. Kerbau bule sendiri mengartikan bahwa orang-orang putih, orang Belanda harus dikendalikan. Ah iya benar. Jangan sampai kita yang dikendalikan gitu ya Pak ya. Ini bahannya kayunya dari kayu laban. Kayu laban tuh dulu bantalan kereta tuh pakai kayu laban. Iya. Dan ini masih aktif Pak? Apa mungkin sudah? Ini sudah tidak dikeluarkan lagi sejak tahun 1942. Wah. Sekarang kalau ada acara yang dikeluarkan replikanya. Dulu ini selalu dikeluarkan setiap 1 Muharram dan ketika penobatan Raja Baru memperkenalkan kepada masyarakat. Wah, iya. Dan sering masih dibersihkan juga ya Pak ya? Kalau dibersihkan tanggal 5 Muharram. Atau 5 Suro. Iya. Kereta ini dibersihkan. Wah, luar. Ini catnya dari emas dan di ukir-ukirannya ada serbuk intannya. Serbuk intan.
Ini sebagai simbol persahabatan antar bangsa yang digambarkan dengan ada belalai gajah pegang trisula. Iya. Itu melambangkan persahabatan dengan India. India. Orang India identik beragama Hindu. Kepalanya terlihat ya, itu simbol persahabatan dengan Cina. Ini bergambar naga ya. Iya. Orang Cina kebanyakan beragama Buddha. Ya. Adapun sayap Garuda ini sebagai simbol persahabatan dengan negara Arab, terutama Mesir. Ya, benar. Ya. Mesir ya. Wah, berarti kalau berjalan sayapnya bisa mengepak. Oh gitu ya? Ya, lidahnya menjulur, badannya mengayun. Jadi kayak terbang nih kalau jalan. Wah, arsitektur luar biasa ya. Ya. Pangeran Losari hebat ya. Luar biasa Pangeran Losari berarti ya. Dibikin tahun 1549. Yang duduk di atas kereta kencana itu hanya sultan, di depan ada kusir, di belakang ada prajurit pemayung. Prajurit pemayung. Kemudian diiringi pasukan tombak pengiring sultan yang bernama pasukan Wiraraja. Nah, nama tombaknya tombak Belandrang. Belandrang ya, Pak ya? Itu semacam trisula ya, Pak ya? Ya, macam-macam. Ada yang ekasula, dwisula, trisula, dan catursula. Ya. Dan ini sangat luar biasa, teman-teman. Ini kalau ini adalah gamelan sekaten ya. Gamelan sekaten itu ya? Ya, ini kalau setiap hari raya, gamelan ini dibawa ke kompleks Citinggil yang di depan, dibunyikan di sana. Ini untuk dimainkan langsung. Ya, dimainkan setiap hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di Keraton Kanoman di Jogja, gamelan sekaten dimainkan pada acara Maulid Nabi ya. Maulid Nabi. Kalau di Keraton Kasepuhan pada hari raya. Iya. Nah, gamelannya terdiri dari Degung Banten dan perangkat gamelan dari Demak. Jadi Bantennya Banten lama ya. Banten lama. Pajajaran. Oh, bukan Banten, masih Sunda ya, Pak ya? Daerah Pasundan ya? Iya. Pasundan ya? Pasundan. Wah, ini masih dikeramatkan nih. Dikeramatkan kenapa nih, Pak? Nih, Pak. Ya karena sebagai dulu digunakan oleh Sunan Kalijaga dan para wali untuk mendakwah. Ya, yang mau nonton gamelan, nonton wayang diharuskan membayar, tapi tidak dipaksakan, membayarnya dengan 2 kalimat syahadat. Wah, makanya disebut gamelan sekaten dari kata sahadatain. Iya. Ini peninggalan Majapahit sebenarnya ada juga. Oh, dari Majapahit ya ini. Ini ada gamelan kodok ngorek juga tuh. Kodok ngorek. Ya. Kodok ngorek itu kayak nama handle. Zaman dulu ya, sebelum pra-Islam, ketika untuk memanggil hujan kalau musim kemarau panjang. Wah, luar biasa ya. Kodok ngorek kayak nama handle Chris ya, kodok ngorek ya. Wah. Ini ada koleksi kris-kris. Koleksi kris-kris ya dari Museum Pusaka ya. Wah, kalau kris-kris itu emang rata-rata estimasi Cirebon, Pak ya? Keris banyak Mataram juga sih. Mataram, Cirebon dari Pajajaran. Pajajaran. Wah, iya. Soalnya saya emang salah satu pecinta pusaka sih, Pak. Iya. Di rumah juga kebetulan koleksi gitu. Dan nanti kita bakal keliling kemana ini, Pak? Boleh kan? Ya. Oke. Gamelan ini tuh rata-rata pasti wajib ada di sebuah keraton, Pak ya. Kalau ini pada masa Sultan keempat. Kalau gamelan yang ukirannya kayak begini sekarang tersimpan di Museum Jogja, Mas. Di Jogja ya? Ya, karena dulu konon buat hadiah mas kawin ketika pernikahan dengan Raja Amangkurat. Amangkurat Agung ya, Pak ya? Ini kan bonang gitu ya? Ya, disebutnya bonang. Bonang ya. Ini beduk juga nih. Ini yang di dalam kotak nih wayang kulit. Wayang pusaka yang dulu dipakai oleh Sunan Kalijaga ya. Ini dibukanya setiap Jumat Kliwon sebelum sholat Jumat ya. Yang membukanya dalang. Ya. Yang dimana ini pernah dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam ya, dengan wayang ini, Pak ya. Jadi satu kotak cerita Mahabharata, satu Ramayana. Wah, luar biasa. Luar biasa emang wali-wali Allah ya dari Nusantara ya. Perlengkapan itunya apa? Gamelannya ya, buat mengiringi wayang. Itu juga peninggalan Sunan Kalijaga. Ya. Terbangnya kalau orang sini bilangnya. Iya. Buat ini gambus gitu ya. Buat apa? Salawatan. Salawatan. Cuma ini kulitnya nggak ganti, Mas. Oh, ini kulit apa nih, Pak? Kerbau ya? Kerbau sapi. Wah, luar biasa. Ini keris Mataram. Keris Mataram. Emang kalau Cirebon itu sangat dekat sekali dengan Mataram, Pak ya? Dekat dengan Demak, dengan Mataram. Dulu kan kita selalu dihubungkan dengan pernikahan. Zaman para wali antar kerajaan itu disatukan dengan persaudaraan. Oh iya. Lain dengan waktu zaman Belanda dipecah-pecah. Berarti ya Cirebon ini kebetulan disilangkannya dengan Sultan Agung, Pak ya? Iya, jadi Agung. Karena Cirebon ini menggantikan posisi Pajajaran. Nah, Mataram ini menggantikan posisi Majapahit.
Majapahit. Iya, iya. Jadi waktu awalnya kan Demak ya. Demak, benar. Ya, dari Demak pindah ke Pajang, dari Pajang pindah ke Mataram. Iya, 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 iya. Ini ada lukisan Maharaja Pajajaran. Maharaja Prabu Siliwangi ya. Ini lukisan dari siapa? Ini hasil karya orang Garut. Beliau melukis di hutan Sancang. Di hutan Sancang. Ya. Dan 3 dimensi ini. Ini ya, Pak ya? Ini teknik ilusi mata ya? Bukan mata aja. Apa? Coba Mas lihat dari sini. Nah, badannya menghadap sini ya. Oh iya, kayak seperti gini ya? Ya, matanya menghadap ke depan. Nah, kaki yang dekat macan tuh lurus ke kita ke sini, jari-jarinya ya. Tapi kalau lihat yang dari sana mungkin ngadep ke sana ya. Ya, pasti ngikut gitu ya. Ya, ngikut gitu ya. Ayo, wah. Ini seperti mata dan badan itu ngikut gerak juga sih gitu ya. Dan ini salah satu teknik yang luar biasa teman-teman, dan mungkin beberapa orang mengenalnya dengan aura ya, dan atau mungkin dari lukisan ini memiliki aura yang luar biasa sehingga teknik kalau sekarang tuh di lukisan tuh yang aku pelajari itu ada namanya teknik ilusi mata yang dimana itu 3D painting yang sangat-sangat mahal harganya, dan ini sangat luar biasa sih untuk karya ini. Dan memang selain itu pun pasti ada aura yang menyimpan di dalam lukisan ini. Jos. Oke Pak, luar biasa ini ya. Ada perlengkapan debus ya. Debus ya. Alat debus dari Banten. Ya, Banten kan putranya Sunan Gunung Jati yang tertua. Sultan Hasanuddin Pak ya. Ya, Sultan Hasanuddin. Jadi ini dulu untuk menguji prajurit. Ini maksudnya dipukul gitu Pak? Bukan, untuk ditusukin di perut nih. Untuk menguji kekebalan. Kekebalan? Ya. Berarti emang ilmu kekebalan tuh udah ada dari dulu ya? Iya. Kalau orang Portugisnya pakai baju besi tuh Mas di sana. Oh ya, gitu. Baju jirah. Baju jirahnya tuh ditebusin ya gitu ya. Pakainya baju besi. Nah kalau orang Banten langsung ya. Luar biasa. Karena emang bapak saya dari Banten emang tuh dikenal di sana tuh debus lah. Debus is number one ya. Kalau di sini atraksi Kenjering Rudat namanya adanya. Kenjering tapi sama kayak debus gitu ya? Sama. Wah. Nah ini ada tandu ya. Tandu. Ini tandu untuk raja, menandu ya. putri. Putri? Ya. Ini hadiah dari Kapten Tan Chun Lai. Tan Chun Lai. Orang Cina yang mengabdi di Keraton Kasepuhan. Beliau menjadi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Ya, bergelar Tumenggung Wiracula. Tumenggung Wiracula. Karena kan kalau dulu kereta semua di sini karena keraton dulu tidak terbagi Kanoman Kesepuhan ya. Benar. Jadi dulu putri itu naik kereta Jempana yang sekarang ada di Keraton Kanoman. Wah, iya. Dan ini masih ori ya? Ori semua kecuali itu ada replika kereta. Ada replika kereta yang tadi disebutkan ya Pak ya? Kalau ini namanya tandu Garuda Mina. Garuda Mina. Ya, digunakan untuk menandu putra sultan yang akan mau dihitan. Oh, dihitan. Ya, kalau itu sunat. Ini sama ya Pak? Ini ya buat menandu putri. Putri ya dua-duanya. Luar biasa ya. Masih utuh loh ini. Masih utuh. Nah ini kereta replika ya. Jadi kalau ada acara Sabtu Muharram atau Sabtu Suro, sekarang yang dikeluarkan ini. Tapi tidak lagi ditarik sama kerbau bule. Oh enggak ya? Karena kerbau bule itu punah tahun 1942 di sini meninggal semua. Gusti Sultan tidak berminat lagi memelihara kerbau bule karena firasat tahun 1942 Belanda pergi dari Nusantara. Oh ya. Dan kalau kerbau bule itu ya sampai sekarang masih ada di daerah Jogja ya Pak ya? Ya masih dipertahankan ya? Ya sebenarnya kalau kita mau pelihara sih bisa. Bisa ya, masih ada sampai sekarang pun ya? Karena dulu untuk menyindir Belanda dan Belanda udah pergi. Jadi ini kalau keluar didorong sama prajurit tadi. Oh, prajuritan. Ini ada tengkorak buaya putih. Oh ini asli Pak? Ya asli, dari sungai belakang. Serius Pak ini asli? Ya asli. Wah. Jadi di belakang keraton ada sungai besar. Nah dulu difungsikan sebagai pelabuhannya keraton. Pelabuhan keraton. Ya, ada gerbang yang disebut gerbang Lawang 9 atau Lawang Sanga. Lawang Songo ya. Ya. Wah. Ini maksudnya dibunuh gitu Pak? Apa emang sudah ada fosil ya? Aduh, saya kesini udah berbentuk begini. Berbentuk seperti ini ya Pak ya? Ya juga ada. Ini banteng ya. Dari hutan Indramayu. Oh, hutan Indramayu Banteng ya? Iya. Wah sekarang Banteng udah jarang banget teman-teman. Iya. Daerah Trisi, hutan Loyang, Alas Loyang. Alas Loyang. Ya. Dulu kan Sultan sering berburu ya. Iya seneng ya untuk latihan sekalian ya Pak ya. Latihan keakuratan. Sumedang ada macan juga ya sana ya. Iya macan tuh. Kita biasanya ada di Pangeran koleksi pribadi biasanya. Iya.
Ini pedang-pedang rampasan Portugis. Pedang Portugis nih ya. Ya, kita perang. Kalau di sini rata-rata banyak Portugis Pak ya? Jadi iya, karena zaman Sunan Gunung Jati itu kan kita Portugis sudah menduduki Malaka dan dia mau menduduki Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Ya, kita usir ya. Oh, jadinya memang pekatnya oleh Portugis ya dibandingkan oleh Belanda. Belanda itu zaman-zaman setelahnya ya. Ya, gitu ya. zaman setelahnya. Jadi kita perang dengan Belanda itu zaman Sultan kelima. Sultan kelima. Ya, Sultan Matang Haji. Matang Haji. Kita dijajah sama Belanda istilahnya setelah meninggalnya Sultan Matang Haji. Oh, iya ya. Ya, sekitar tahun berapa ya? Akhir 1700 lah. Saya 1700 ya. Tapi kalau nggak salah berkat adanya Raden Fatah ya, Fatah Demak, Fatah ya, yang Demak itu. Yang Demak. Yang Sunda Kelapa itu Sunda ya. Kelapa Sunda itu Kelapa. Fatahillah. Oh, Fatahillah ya, mohon maaf. Beliau Fatahillah. adalah menantu sekaligus panglima perangnya Cirebon. Oh, jadi menantunya Sunan Gunung Jati. Iya, yang Nah, itu rampasannya juga ya. Itu baju jirah Portugis. Iya ya, kayak 5 kilo. 5 kilo ya. Ya. Ini kayak pernah saya lihat kayak di film-film perang gitu ya, ya. Kayak yang perang-perang salib gitu ya. Oh, ini buat anti peluru gitu ya, Pak ya? Iya. Dulu kan masih banyaknya pakai pedang, tombak ya. Ya, benar sekali, Pak. Dan pelurunya juga nggak bisa meledak gitu. Oh, nggak bisa meledak? Zaman dulu sih ya. Jadi kayak senapan angin modelnya. Iya. Istilahnya hanya berupa besi aja. Besi. Iya. Benar sekali. Dan ini apa nih, Pak? Ini meriam dari Mongol Cina. Oh, naga ya? Iya, naga. Ini yang biasa di kapal laut itu, Pak ya? Iya. Naga ini. Apik ya nyata. Iya sih, kalau emang nogo-nogo itu kebanyakan dari Chinese ya, hewan legendaris. Di sini ada kitab-kitab kuno. Tapi ruangan ini udah tertutup, Mas. Tertutup? Ya, ini dibuka hanya setiap hari Minggu saja. Iya. Apa ini, Pak? Ini ada pusaka Sunan Gunung Jati. Di dalam ada jubahnya, ada tongkatnya, ada senjatanya baku juga. Wah, sayang sekali kita tidak bisa masuk ya. Bajunya Putri Omtin. Oh, bajunya Cuma Putri hanya hari Minggu. Hari Minggu saja ya kita nggak bisa masuk teman-teman. Padahal kita pengen banget masuk sini nih, penasaran gitu loh ya. Kalau ini untuk acara turun tanah. Turun tanah. Anak yang baru belajar berjalan. Iya. Umur 7 bulan ya. Iya. Nanti suruh memilih. Turun dari sana, melewati tangga 5 tahapan. Iya. Masuk ke sini, kurungan ini diibaratkan dunia. Iya, benar. Nanti beliau anak suruh memilih. Kalau dia memilih uang, konon bakatnya menjadi seorang pedagang atau saudagar. Iya. Kalau dia memilih Al-Qur'an, dia maunya jadi ulama. Kalau memilih alat tulis, maunya menjadi orang kantoran. Oh, iya. Kalau dia memilih mainan senjata, berarti dia maunya jadi TNI itu. TNI ya? Ya. Kalau memilih tepung atau padi, maunya itu pertanian. Oh. Jadi melihat bakat anak. Iya. Padahal bakat anak tuh bisa dilihat dari memang baru masih kecil, Pak ya? Iya, jadi dia sedungnya kemana. Iya, dan orang leluhur kita percaya akan itu dan memang benar apa adanya, teman-teman loh. Ini tombak-tombak Belandra ya untuk mengawal sultan. Oh ya, ada Dwi Sulo ya, ada Trisulo ya. Nah, ini ada kitab-kitab. Kitab apa nih, Pak? Ini macam-macam. Ada ilmu tafsir, ada tata cara, tata krama ya. Apa yang boleh ya? Ya. Ini masih asli, Pak ya? Ya, masih asli, cuma sampulnya udah diganti, Mas. Wah, Jawanya 10 ya. Tulisan Jawa. Kalau ini Arab Pegon. Arab Pegon. Tulisannya Arab berbahasa Jawa. Arab berbahasa Jawa. Luar biasa ini. Itu ada sana reruntuhan ya. Reruntuhan Keraton Lama, Gedung Sirara Denok, gedung Pusaka Lama. Oh, iya. Gelas VOC dari peninggalan Belanda. Iya. Gede banget gini, Pak. Maksudnya ini minumnya emang orangnya besar? Apa gimana, Pak ini ya? Mungkin ini tempat ininya lah, nyimpen es batunya. Ya. Oh, nyimpen es batu. Dia pakai ini. Buat minum-minum arak gitu ya, ada bir-bir gitu ya. Anggur. Wah, ini lonceng. Prancis. Wah, ada Pajra ya, Pak ya? Ini Kapten Tanjung Lai. Wiracula, Temanggung Arya Wiracula. Berarti memang tuh kalau untuk Cirebon sendiri banyak ini Pak ya, apa namanya? Dari Chinese ya Pak ya? Dari Chinese itu yang hijrah ke Cirebon ya? Ini senjatanya terbuat dari kayu ya. Kita waktu perang ke Dongdong, kehabisan senjata. Ya, untuk apa? Kalau bikin dari besi lama, makanya dibuat dari kayu nunggu, dari kayu kelapa. Kayu kelapa ya? Ya, direndam pakai racun. Karena waktu perang ke Dongdong kita perang besar. Wah, ini masih banyak peninggalan-peninggalan yang memang
berasal dari leluhur kita semua, terutama leluhur Cirebon dan sekitarnya. Karena Cirebon dan Mataram, Demak, bahkan Tuban ya Pak ya, sampai Tuban itu masih sangat erat sekali. Ini suspensi keretanya. Pakainya kulit kerbau. Jadi kereta itu menggantung. Pakainya ini ya, pakai kulit kerbau. Kulit kerbau. Kalau yang di Kanoman kan udah pakai gas kayak mobil ya. Benar. Ya. Dan ini masih pakai kulit kerbau ya Pak ya. Masih ini original ya Pak ya. Original. Itu udah pernah diganti kan. Sekarang kan dikasih penyangga. Benar. Wah, jos. Ya enggak. Oh, yang rodanya luar biasa. Takjub saya ngeliat ini. Ini ada ani-ani buat potong padi zaman dulu ya. Ani-ani, iya ani-ani. Ini ada kenang-kenangan dari Mbak Cirebon ketika pulang dari Mekah bawa kelapa jenggi. Kelapa dari jenggi Afrika, dari Pantai Eden. Wah, ini kayak paru-paru Pak ya, bentuknya. Kelapa jenggi loh. Apik. Wah. Ini masih mati lampunya ya Pak ya. Iya ini. Ini gelung-gelungan Pak ya sama kalung ya. Ini apa perhiasan. Perhiasan ya. Kalau ini tempat lulur, tempat bedak. Tempat lulur, tempat bedak ya. Wih, jos. Kalau ini udah dari Eropa. Udah kelas Eropa ya. Kelas Eropa. Wah, ini kita sudah hampir mengelilingi semua dan ini Pak. Ini aku sepertinya menemukan seperti mahkota apa nih? Apa udeng ya? Untuk Pak Pangeran dulu ya. Tapi sini ditulis buat acara tari-tarian. Oh, untuk acara tari-tarian, bukan yang orisinal punya pangeran Pak ya? Ini punya pangeran. Punya pangeran ya. Wah, jos. Oke. Dari labu ya, buat tempat minum, buat tempat alat-alat jahit, jadi semua terbuat dari labu nih. Labu. Jadi untuk ini ya, langsung gini ya Pak ya? Iya, buat kendi. Tapi buat dari labu loh. Iya. Ini kayak dari tanah liat. Labu semua. Iya. Luar biasa ya. Terus ini alat-alat untuk ini ya, minuman-minuman, teko-teko. Dan wah, luar biasa ini Pak ya. Ini sudah kita eksplor semua ya Pak ya? Iya. Untuk museum pusaka ini ya hampir semuanya tadi kita udah lihat keretanya dan sebagainya. Yang hanya dibuka hari Minggu. Hari Minggu aja. Mungkin nanti teman-teman yang mau lihat ke dalam itu hari Minggu ya datangnya ya. Dan pokoknya nanti ikuti terus kita yang nanti bakal kita kemana lagi nih Pak? Ntar. Ke keratonnya aja. Oke, yuk, Jos.